Tadi sebetulnya kita, saya bilang sih belum merdeka ya. Sebagai anak Tuhan kita sudah merdeka, tapi sebagai warga negara rasanya kok belum ya. Karena apa? Orang Pak KC cuma baca aja kemarin digebukin, ya kan? Dan ketika kita mau bikin gereja itu juga nggak boleh, padahal duit kita sendiri, bukan minta duit orang. Itu saya ingin bertanya Pak Tobing, mungkin ini jadikan apa ya, jadi satu pertimbangan untuk kalau Pak Nabi Dhanam yang ngomong sih mudah-mudahan didengarkan. Kenapa aneh bagi saya, kenapa ketika pejabat dilantik ya dia tidak disumpah di atas Pancasila. Oke, kita lanjut dulu nih Amerika, Pak Matias Tambah. Oke, Pak Paul, makasih. Bisa didengar jelas, Pak Paul? Merdu, ya sedikit fales. Oh, sedikit fales. Oke, terima kasih Pak Jenderal dengan paparannya. Saya mungkin sedikit agak koreksi dengan apa yang disebut Pak Jenderal tadi, ideologi dari Tuhan. Ya. Kalau saya perhatikan bahwa yang dari Tuhan itu adalah bukan ideologi, tetapi adalah the law, hukum. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, berbagai hukum-hukum tadi, diterjemahkan, dibuat menjadi beberapa ideologi untuk mengatur manusia atau masyarakat. Itulah makanya pakar-pakar yang Pak Jenderal sebut tadi, kayak Socrates dan lain-lainnya, menerjemahkannya ke dalam ilmu politik dan sosial, ekonomi dan lain-lain. Ya, jadi awalnya adalah hukum, the law yang diciptakan. Dan kenapa alasan kedua saya katakan the law? Di dalam ilmu pengetahuan pada mulanya adalah kekosongan, ya, vakum. Agama apapun setuju dengan itu, Kristen atau agama lain, ya, pada mulanya adalah vakum. Tetapi di dalam kevakuman ini ada law di dalamnya, hukum fisik, ya. Contohnya adalah hukum gravitasi. Apakah di dalam kondisi vakum ada hukum gravitasi? Ada, ya. Lalu hukum energi dan juga hukum-hukum lainnya menjadi satu dan bereaksi dengan lainnya, sehingga terjadilah yang disebut, kalau pernah Anda atau Bapak-Bapak sekalian membaca buku dari Putus Pak Tambah. Mikrofonnya dinyalakan lagi. Mikrofonnya dinyalakan lagi Pak Tambah. Pak Matias, mikrofonnya. Oke, lanjut dulu ya, Pak Robert dulu ya. Silakan Pak Robert langsung. Ya, terima kasih Pak Paul. Oke, sebentar. Ini Pak Tambah udah masuk ini. Pak Tambah? Ya, gimana? Ya, putus tadi. Putus ya? Sekarang ya. gimana? Sampai mana? Aduh. Sampai hukum dari Tuhan. Oh, hukum dari. Oke, saya mulai lagi ya. Ya, hukum dari Tuhan, lalu ya. Oh, oke. Jadi awalnya adalah hukum dari Tuhan. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, hukum-hukum ini dipecah-pecah untuk mengatur manusia menjadi ideologi-ideologi. Apakah itu di dalam ideologi politik ataupun ideologi ekonomi. Ya. Nah, jadi ideologi adalah ciptaan manusia yang bersumber dari hukum yang diciptakan oleh Allah tadi. Nah, lalu kenapa alasan kedua hukum adalah yang pertama? Kita semua percaya, agama apapun percaya bahwa pada mulanya adalah kekosongan, vakum, ya. Tetapi di dalam kevakuman itu ada hukum di dalamnya. Misalnya hukum gravitasi. Apakah di dalam kevakuman
pada awal mulanya ada hukum gravitasi? Ada. Dan hukum-hukum energi lainnya juga ada di dalamnya. Lalu hukum-hukum ini bereaksi satu dengan yang lain sehingga menciptakan partikel. Kalau Bapak-Bapak pernah mendengar God particle atau yang dikenal dengan istilah Higgs boson, ya, yang di Switzerland itu dibuktikan Higgs boson itu nyata, benar. Artinya begini, ada partikel A, ya. Lalu partikel A ini diadukan dengan partikel A juga dengan kecepatan tertentu. Ketika mereka bertuburukan, tercipta partikel yang baru namanya partikel B. Nah, itulah disebut partikel B, inilah God particle atau Higgs boson istilahnya. Nah, jadi di dalam kevakuman itu pada mulanya adalah hukum. Nah, itulah dua alasan kenapa saya sebut hukum yang awal-awalnya ada di dunia ini. Lalu terjadilah ideologi dan lain-lainnya. Bahkan terciptalah partikel, manusia, binatang, dan lain-lain selanjutnya. Nah, kita kembali kepada Pancasila. Kenapa Pancasila di Indonesia? Katakanlah karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia, ya, yang tersurat, ya Pak, ya. Kalau Pak Jenderal tadi mengatakan di Tanah Batak ada Pancasila, mungkin itu yang tersirat, ya, bukan yang tersurat, karena hukum adalah yang tersurat. Di Eropa, di Amerika ada Pancasila, tapi itu yang tersirat, bukan yang tersurat. Nah, jadi maksud saya, kenapa di Indonesia gagal? Itu Ya, putus lagi nih. Oke, lanjut dulu, Pak Robert Mawenggang. Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Ya, Horas Pak Tobing. Horas. Dan selamat malam bagi kawan-kawan yang berada di belahan benua, dimanapun berada. Terima kasih. Saya langsung saja kepada poin, karena saya tidak banyak berteori yang bisa menjadi justru bingung untuk orang-orang lain untuk mendengarkan, ya, banyak teori. Tetapi saya kembali kepada apa yang saya tangkap disampaikan oleh Pak Tobing tadi mengenai Pancasila dan juga soal demokrasi. Sesungguhnya bangsa kita ini sudah mempunyai suatu filosofi yang tetap, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kita mempunyai filosofi kita adalah 5 sila. Adapun ini tidak dijalankan atau menjadi suatu retorika karena ya memang dipleset oleh para pemimpin negara sejak mulai daripada Soekarno sampai pada saat ini. Dan kalau benar apa yang disampaikan juga mengenai teriak-teriak merdeka, karena kalau sudah suatu negara merdeka tidak bisa teriakan. Nah, kalau saya biasanya Pak, baik itu memimpin demo dalam pertemuan, saya teriak merdeka sebelumnya. Banyak orang tahu itu. Karena apa? Saya tidak merasa memang Indonesia ini sudah merdeka sepenuhnya. Ketidakadilan di Indonesia ini sangat nyata yang dilakukan oleh bukan orang-orang biasa, karena orang-orang biasa justru tidak sampai kepada tumpuk pimpinan-pimpinan yang dicapai itu kan kebanyakan dari penguasa yang melalui jalur identitas politik dan semuanya, sehingga mereka meraih jabatan itu dengan satu tujuan, membentuk kekuatan-kekuatan baru, sehingga filosofi kita diselewengkan, sehingga terjadilah zaman Soekarno. Semua kita tahu Pancasila itu Pancasila terpimpin, maksudnya ya bolehlah atau demokrasi terpimpin. Jadi semua orang bisa melakukannya, tetapi atas pimpinan komando daripada atasan. Nah sekarang ya demokrasi kita juga disebut sebagai demokrasi gotong royong. Sebenarnya kan demokrasi itu satu adalah bagian daripada ya pengaturan pemerintah yang juga poinnya di sini adalah hak rakyat untuk bisa menentukan. Nah, tapi sekarang ini semua diselewengkan, Pak. Jadi kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah adanya keinginan-keinginan penguasa, baik yang mereka masih duduk dalam pemerintahan sekarang dan mereka yang sudah tidak
duduk dalam pemerintahan tapi ingin memaksakan identitas agama yang ingin mereka terus perjuangkan. Jadi ya ini kita harus suarakan bersama. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya untuk mengajak kita supaya ada kesatuan untuk menyokong tuntutan-tuntutan ini, baik melalui demo dan semuanya. Ini adalah bagian mungkin dari kita sekarang untuk dipikirkan supaya Pancasila ini harus ditetapkan sebagai bagian daripada ideologi negara kita. Kalau tidak ya memang saya setuju seperti Pak Tobing bilang ya, kalau itu tidak bisa diimplementasikan ya Batak bisa merdeka, Papua bisa merdeka, tapi saya tidak menuju sana. Justru ini adalah sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia karena kita tidak bisa diatur oleh alur-alur agama. Agama dan keyakinan bisa diajarkan dan ini disetujui melalui ya baik itu di dalam keputusan menteri, 2 menteri atau 3 menteri pada tahun 79 juga toh itu ditetapkan bahwa semua orang bisa mengajarkan agamanya, tapi tidak bisa memaksakan itu sebagai ajaran yang baku atau harus ikut karena saya punya kuasa, misalnya MUI karena merasa mayoritas itu yang ditetapkan. Nggak bisa. Saya meyakini Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dunia, oleh sebab itu saya percaya kepadanya. Kalau misalnya Muhammad juga mengajarkan itu, boleh kita pelajari bersama, mungkin itu juga tidak menjadi masalah bagi yang lain untuk mempelajarinya. Tapi bagi saya, sudah tidak bisa dirubah dengan ketetapan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi juga saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk yakin dengan saya. Kalau mereka ingin selamat melalui Yesus Kristus. Kalau tidak, ya itu ada bagiannya. Termasuk anak-anak dan keluarga kita. Jadi salah kalau kita bangsa Indonesia, identitas agama ini yang dipaksakan. Kita harus datang kepada kebersamaan untuk menyokong bahwa Indonesia ini akan lebih sejahtera, akan lebih makmur kalau kita datang kepada pengertian untuk menerima satu dengan yang lain. Dan termasuk juga yang saya ingin himbau, para YouTuber Kristen. Ya selama ini tidak ada kesatuan, bahkan saling mengucap banyak kata-kata yang satu dengan yang lain. Ya melecehkanlah, menjatuhkan. Kenapa kita tidak datang kepada suatu tuntutan kita bersama adalah keadilan. Kita suarakan, ya kita orang-orang Kristen ya kita suarakan kebenaran kita. Tetapi jangan sampai satu dengan yang lain kita tidak ada kebersamaan. Dan juga bagaimana kita menyokong tuntutan-tuntutan yang lebih besar kalau kita, di kalangan kita, tidak ada kesatuan. Kita sudah lama bicara lupakanlah PGI, karena PGI lebih condong kepada berorientasi kepada pemerintah. Dan tidak ada sesuatu pun yang mereka lakukan untuk kepentingan-kepentingan termasuk Pak KC. Dari mana kita pernah mendengar bahwa pimpinan PGI atau semua jajarannya menyuarakan, at least memberikan suatu surat pernyataan menentang kejadian yang diperlakukan biadab terhadap seorang MKC, apapun agamanya. Jadi dalam hal ini kita lupakan, PGI itu sudah mandul, tidak ada artinya. Demikian juga para DPR. DPR itu seharusnya bagian yang bebas menyuarakan. Mereka dipilih oleh konstituen mereka di pusat maupun di daerah. Tapi semua pilih bungkem karena mencari comfort zone, kenyamanan, kekayaan, dan bahkan mengumpulkan dana untuk nanti bisa lagi untuk dipilih. Saya harap rakyat jangan bodoh lagi dimanapun berada, karena banyak juga kantong-kantong Kristen misalnya. Saya pernah mengikuti, ya menjanjikan, kalau saya terpilih saya akan majukan daerah dan saya akan sampai di pusat, ya bungkem. Bahkan lebih banyak mengikuti teori-teori yang menyesatkan. Jadi dalam hal ini ya mungkin ini yang kita harus tetap perjuangkan, dan apa yang disampaikan oleh Pak saya lupa namanya tadi yang sebelumnya yang menggalang. Siapa? Bisa pengumuman tanggal 28. Tanggal 28. Jadi marilah dari gereja, meskipun kita banyak perbedaan, tentunya ya sebagai ya denominasi, jangan kita pakai itu lagi sebagai pemisah, tapi kita datang kepada kesatuan bahwa tuntutan kita hanya satu, kemajuan dan keadilan serta kesejahteraan Indonesia. Jadi kita orang Kristen diajak untuk
melakukan hal ini. Jadi jangan karena yang satu memperkaya diri dan satu karena kekuatan gerejanya tidak ingin terlibat atau takut dikatakan ini politik. Tidak, tuntutan kita cuma satu, meminta keadilan untuk membangun bangsa kita. Jadi supportlah yang ada. Saya setuju itu Pak, karena apapun kita datang kepada kesatuan dan juga YouTubers yang ada. Mungkin ada seorang yang ditokohkan untuk mempersatukan ini. Karena dikala kita bisa bersatu, saya yakin juga YouTuber nasional banyak mereka yang tidak setuju dengan gerakan-gerakan khilafah. Banyak mereka menentang Yusuf Kala, banyak menentang SBY dalam kekuatannya hanya membangun sesuatu kekuatan untuk korupsi, dan sampai pada saat ini Anies Baswedan. Jadi kita tidak boleh lari daripada fokus-fokus tuntutan ini, karena kalau tidak ya kita terlupakan mereka membentuk kekuatan baru untuk mencalonkan khilafah untuk menjadi suatu kenyataan. Ini saya nyatakan ini berkali-kali karena ini bukan cuma suatu impian, bisa terjadi. Oleh sebab itu saya terang-terangan, kita dari LSM ini calonkanlah seperti Ibu Koni yang sudah terbukti nasionalis, wawasan luas, Ahok dan lain-lain. Munculkan nanti bagaimana implementasinya. Paling tidak kita siap untuk mensokong mereka yang maju berpikir untuk kecerdasan bangsa. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Lanjut, Pak Obaja. Terima kasih Pak Bol. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Horas, Pak Tobing. Horas. Ya, saya ingin mengucapkan lagi merdeka, karena betul kata Bapak tadi, sebetulnya kita saya bilang sih belum merdeka ya. Sebagai anak Tuhan kita sudah merdeka, tapi sebagai warga negara rasanya kok belum ya. Karena apa? Orang Pak KC cuma baca aja kemarin digebukin, ya kan? Dan ketika kita mau bikin gereja itu juga nggak boleh, padahal duit kita sendiri, bukan minta duit orang. Itu saya ingin bertanya Pak Tobing, mungkin ini jadikan apa ya, jadi satu pertimbangan untuk kalau Pak Nabi Dionam yang ngomong sih mudah-mudahan didengarkan. Kenapa aneh bagi saya, kenapa ketika pejabat dilantik ya dia tidak disumpah di atas Pancasila. Pancasila tuh cuma kenapa disumpahnya pakai Alkitab suci, pakai kitab suci ya? Pakai kitab suci. Itu kan munafik sebetulnya. Harusnya di atas Pancasila ya sumpahnya ya. Betul. Anehnya lagi ketika dibacakan Pak KC itu ada ayat tentang jin, malah marah-marah, nggak ada itu, digebukin malah. Aneh kan? Jadi dia sendiri juga tidak tahu sebetulnya isi kitab sucinya apa. Itu kan satu ejekan bagi negara ini menurut saya. Gitu aja Pak Tobing. Terima kasih. Luar biasa. Ini menarik Pak Jenderal. Jangan terlalu banyak, nanti nggak apa, waktunya nggak cukup. Oke, tapi ini dua lagi Pak Jenderal supaya ini Pak Jenderal. Jadi nanti supaya teman-teman terlampiaskan sebanyak mungkin. Nanti lanjut. Barusan siapa yang bertanya ini barusan tadi? Pak Obaja. Obaja. Iya, saya setuju dengan Pak Obaja, Pak Jenderal. Mungkin bisa dirubah tuh sumpahnya di atas Pancasila, bukan di atas kitab suci. Pancasila, kalau dalam ajaran Kristen juga nggak ada Pak Jenderal, kitab suci buat sumpah-sumpahan, kan nggak boleh malah kan. Oke, Pak Tambunan, lalu Pak Suara Kebenaran terakhir ya, Pak Tambunan. Baik, salam Bapak Paul. Ya, ini Pak Tambunan ini ujian sudah dapat nilai A nih Pancasila nih. Haleluya, Pak Tambunan. Salam Jenderal Tobing. Salam. Baik, salam semuanya. Saya nggak usah terlalu panjang lah, karena sudah banyak sampaikan. Ya, yang pertama, ini bagus Pak Paul, kalau ini dipantau, dimonitor oleh pemerintah atau oleh aparat pemerintah. Ya, biar mereka lebih tahu lagi. Ya, saya mau utarakan bahwa kesalahan fatal bagi negara bangsa ini adalah Pancasila diabaikan, Pancasila dipikirkan, bahkan dikhianati. Sementara agama dipolitisasi, agama diseret-seret ke ranah publik, baik ranah politik, ranah ekonomi, maupun ranah wisata, dan ranah-ranah lainnya menyusul Pak Paul.
Jadi benar sekali negara bangsa ini mengalami multidimensi konflik atau multidimensi permasalahan sebagaimana diutarakan oleh Jenderal Tobing. Saya 100% setuju. Karena apa? Semua aspek kehidupan berbangsa bernegara itu bermasalah sedari dulu sampai hari ini. Pancagatra. Menurut pencermatan saya, Pak Paul, multidimensi konflik atau permasalahan yang timbul selama ini, kesan saya adalah bahwa masa depan Indonesia abu-abu jadinya, Pak. Alias tidak jelas. Ini saya katakan kepada pemerintah. Ya, dengan situasi kondisi yang sekarang ini, Pancasila diabaikan, Pancasila dipinggirkan, bahkan Pancasila dianati, masa depan Indonesia itu abu-abu, alias tidak jelas. Apalagi, ini saya tegaskan saja, kebijakan dan langkah-langkah konkret pemerintah hanya fokus pada pembangunan fisik, Pak Paul, infrastruktur. Sementara pembangunan karakter bangsa, Tinggalan karakter sekali. Pancasila Sama sekali diabaikan. Diabaikan, Pak Paul. Diabaikan. Jadi jangan bermimpi pemerintahan itu bisa mencapai cita-cita nasional dengan membangun infrastruktur melulu. Itu manfaatnya sangat kecil sekali. Betul. Jadi sampai hari ini Pak Paul, kita juga tidak melihat langkah yang tegas dan berani dari pemerintah. Untuk apa? Memberantas radikalisme, khilafahisme, intoleransi, diskriminasi, ketidakadilan. Contoh di depan mata seluruh dunia itu, Pak KC. Saya tidak mendengar sepatah kata pun dari Kapolri responnya. Padahal penyelesaian kasus ini tergantung dari statementnya Kapolri. Kalau tidak Pak berlarut-larut Pak, ini Kapolri ini saya nggak ngerti ya, mohon maaf saja. Integritasnya saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti, terus terang saja. Sangat-sangat memprihatinkan. Jadi jangan berharap kasus MKC itu bisa cepat selesai. Selama Kapolri tidak buat statement. Pak Kapolri kan juga korban sistem juga, Pak Tambunan. Anyway. Ya Pak Paul, dia kan jenderal. Kalau Iya. saya jenderal, saya babat semua itu. Harusnya punya wewenang ya untuk Loh, iya. mumpung ada kesempatan ya dia ubah ya. Nah iya dong, coba lihat. Dia buat suatu kebijakan, presisi. Apa dilaksanakan sama dia? Coba kita tanyakan, kenapa tidak laksanakan yang dikatakan presisi itu? Dan itu disinggung juga sama jenderal junior. Ini kita butuh banyak Ya, jenderal-jenderal. Jenderal junior itu luar biasa ya. Jenderal junior Ya. ini. Ya, itu mengikuti teladannya Jenderal Tobing. Nah, jadi Pak Paul, belakangan ini itu makin marak kampanye tentang khilafah. Bahkan ada satu ustadz itu yang terang-terangan memprovokasi menurut saya, itu sudah dibahas di channelnya Kanal Anak Bangsa, Rudi Kamri. Itu mengatakan kita tinggal menunggu komando ulama untuk melakukan satu aksi. Wah ini apa ini? Ini berbahaya Pak. Tapi pemerintah diam aja itu. Nggak ada aksi saya lihat. Nggak ada aksinya Pak. Nah bagi setiap kita, saya selalu mengingatkan, ya bagi setiap kita yang mengharapkan negara bangsa ini solid, harmoni, rukun, aman, damai, maju sejahtera, dan berkeadilan sosial. Tidak ada jalan lain selain mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam semua aspek kehidupan nasional kita. Nah, saya punya pertanyaan, tapi kalau pada pemerintah, kepada publik ini, bukan kepada Jenderal Tobing, mungkin Jenderal Tobing juga bisa menanggapi nanti. Pertama, mau apa tidak pemerintah dan jajarannya menjadi pelopor dan dinamisator di dalam mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, hal yang sama berlaku juga kepada lembaga DPR, MPR, legislatif, MA/MK, stakeholder mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir, mau apa tidak publik masyarakat kita ini mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu kuncinya, Pak. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.
Satu terakhir, Pak Jenderal lalu Gaspol.